warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Bunda Yuni. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi, institusi sosial, dan dinamika sosial. Untuk yang pertama, pengertian sosialisasi. Secara luas, pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik di lingkungan fisik maupun sosial. Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami, sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status manusia sebagai sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya. Pengertian sosialisasi menurut para ahli, supaya lebih memahami apa arti sosialisasi, berikut adalah pendapat dari beberapa para ahli tentang sosialisasi. Untuk ahli yang pertama adalah Sujono Diryosisworo mengungkapkan bahwa pengertian sosialisasi memuat 3 arti, yaitu proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi di mana manusia menahan, mengubah dan impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Kemudian kebiasaan. Dalam bersosialisasi, setiap manusia mempelajari sikap, ide-ide, kebiasaan, pola-pola nilai dan tingkah laku, serta ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di lingkungan ia hidup. Sifat dan kecakapan. Proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk merangkai dan mengembangkan dari semua sifat dan kecakapan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang. Kemudian dari tokoh yang kedua adalah, atau ahli yang kedua adalah Charlotte Wheeler. Menurut beliau, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Ia juga berpendapat bahwa sosialisasi bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. Kemudian ada Peter, Edward, kemudian ada Martin, Gibson, masing-masing memberikan pendapatnya.
Yang keenam adalah Robert M.Z. Lawang. Menurut beliau adalah pengertian sosialisasi merupakan proses mempelajari dan memahami norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan guna kemungkinan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Kemudian ada Karel J. Viger. Pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan mengajar. Pendapat tersebut cukup sederhana. Hal itu bisa dilihat ketika orang tua mendidik anaknya agar mentaati tata krama dan berperilaku sopan santun. Kemudian juga ada Bruce C. Cohen menyampaikan tentang pendapatnya sosialisasi merupakan proses seorang manusia dalam mempelajari sebuah nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ya, pelajaran tersebut bertujuan agar seseorang menjadi bagian dari masyarakat. Nah, syarat terjadinya sosialisasi. Sosialisasi dalam masyarakat pada akhirnya membuat masyarakat menjadi mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan masyarakat dan mewariskan suatu kepada generasi selanjutnya. Ada beberapa faktor yang dapat membuat sosialisasi itu terjadi. Yang pertama, apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa saja yang mensosialisasikan? Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Kemudian mari kita lihat fungsi sosialisasi. Sosialisasi memiliki fungsi umum yang dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai norma dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, seorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Masyarakat memiliki sebuah sistem sosial yang dapat menentukan anggota masyarakat tergolong anggota masyarakat yang baik atau yang buruk. Anggota masyarakat yang baik adalah anggota masyarakat yang mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. Sementara anggota masyarakat yang buruk adalah anggota masyarakat yang tidak atau belum mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. Kemudian 2, kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebar luasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut. Pada dasarnya tujuan sosialisasi, apabila fungsi sosialisasi dalam sebuah masyarakat sudah berjalan secara signifikan, tujuan sosialisasi itu dapat terwujud. Berikut adalah beberapa tujuan sosialisasi yang perlu kita ketahui. 1. Setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. 2. Setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Individu tersebut berarti sudah bisa dikatakan memenuhi harapan masyarakat dalam lingkup masyarakat yang terikat kuat dengan budaya. Anggota masyarakat harus bisa mengaplikasikannya sebagai perilaku dan kebiasaan.
3. Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Hal itu akan membuat individu tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. 4. Setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat. 5. Keutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki interaksi yang baik. Interaksi yang baik adalah interaksi yang berdasarkan pada pemenuhan peran masing-masing sebagai sesama anggota masyarakat. Tujuan sosialisasi. Dari tujuan sosialisasi yang Bu Yuni sebutkan di atas ada 5 ya, ada 5. Sebenarnya bahwa ini apabila kita kaji masih banyak, perlu kalian tambahkan lagi misalkan ya. Nah, tujuan sosialisasi, salah satu tujuan sosialisasi itu adalah agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik sehingga dapat diterima di lingkungan sosial. Tapi tidak hanya itu saja, ada tujuan lain yang perlu kalian ketahui juga. Ya. Tujuan dari sosialisasi sebenarnya cukup beragam. Tadi yang Bu Yuni sampaikan ada beberapa ya, itu banyak sekali, di antaranya tadi ada 5, kemudian secara umumnya sudah Bu Yuni berikan. Kalau apabila kita tambahkan, tujuan dari sosialisasi memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup di masyarakat. 2. Memberikan kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. 3. Mengetahui posisi atau perannya di dalam masyarakat agar dapat bertindak atau berperilaku sesuai dengan perannya dalam masyarakat. 4. Menjaga keutuhan masyarakat dengan setiap individu melakukan interaksi satu sama lain dengan baik didasari oleh perannya masing-masing. Berikutnya adalah agen sosialisasi. Mengacu pada pengertian sosialisasi, sosialisasi dapat terjadi apabila memiliki perantara atau media. Perantara itu biasanya disebut sebagai agen sosialisasi. Berikut ini adalah 4 agen sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga. Media sosialisasi yang pertama kali diterima oleh setiap individu adalah keluarga. Interaksi dalam keluarga yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan lain-lain merupakan tempat yang tepat untuk individu dalam mengenal dunia sekitarnya. Contoh, sosialisasi di keluarga bisa dilihat ketika makan malam bersama, ketika menonton TV bersama, hingga ketika diskusi keluarga. Orang tua cenderung menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh anak-anaknya, seperti nasihat atau arahan tentang cara berperilaku di sekolah maupun di masyarakat. Agen yang kedua adalah teman. Setelah keluarga, proses sosialisasi terjadi melalui jalinan pertemanan. Interaksi anak-anak bersama teman-teman sebayanya dapat menjadikan proses sosialisasi yang mana interaksi tersebut dapat membuat anak sekaligus temannya dapat mempelajari nilai dan norma yang baru. Contoh sosialisasi yang sering terjadi di lingkungan pertemanan seperti bermain, bercanda, bekerja sama, dan lain sebagainya.
Kemudian agen yang ketiga adalah sekolah. Setelah individu mengalami pertumbuhan, ia akan dihadapkan pada tempat sosialisasi yang lebih besar, yaitu lembaga pendidikan atau sekolah. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang memberikan pengaruh yang paling besar dalam bersosialisasi bagi semua orang. Sekolah memiliki tempat dan lingkungan yang sangat mendukung bagi semua orang untuk belajar dan berlatih keterampilan serta kemandirian. Selain itu, interaksi sekolah yang sangat kuat membuat sosialisasi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi hidup individu di masa yang akan datang. Contoh sosialisasi yang terjadi di sekolah yaitu saat guru berinteraksi dengan para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya itu, sosialisasi juga sering terjadi ketika para siswa bertanya pada guru atau mengungkapkan pendapat tentang pelajaran di sekolah. Kemudian agen yang keempat adalah media massa. Media massa juga dapat menjadi tempat terjadinya proses sosialisasi. Media massa dapat memberikan informasi-informasi baru yang belum diketahui, baik itu positif maupun negatif. Nah, di era digital sekarang ini, media massa menjelma menjadi media sosial yang tersaji di dalam gawai setiap orang. Tidak dapat dipungkiri, media sosial ini akan menjadi agen sosialisasi paling berpengaruh di masa yang akan datang. Banyak informasi yang tercipta, baik itu dari media massa maupun dari media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Terbukti sangat dinikmati oleh para generasi muda dan beberapa generasi tua yang masih melek terhadap teknologi. Namun, melimpahnya berita bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Oleh karena itu, sangat perlu kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi sosial yang sekarang ini sedang digandrungi oleh masyarakat. Ini yang seringkali terjadi di lingkungan kita, yaitu media sosial adalah sosialisasi yang sangat mempengaruhi generasi saat ini. Tinggal bagaimana kita bisa berperilaku bijaksana dalam memanfaatkan teknologi sosial media sekarang ini. Kemudian tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu formal, non-formal, dan informal. Formal, sosialisasi tipe ini berasal dari pemerintah dan masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlakunya tertulis. Contohnya, peraturan daerah. Tipe sosialisasi formal jika dilanggar mungkin akan dikenai hukum tertentu karena ada peraturan yang jelas dan tertulis. Kemudian kemudian non-formal. Sosialisasi tipe ini berasal hanya dari masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlaku juga tertulis dan berlaku secara global atau semua orang yang berada di sana. Contohnya, di suatu tempat restoran dilarang membawa makanan dari luar. Coba ya. Selain itu apalagi? Yaitu misalkanlah di kolam renang dilarang membawa makanan dari luar.
Kemudian informal. Sosialisasi tipe ini berasal dari masyarakat di mana norma dan nilai yang berlaku tidak tertulis. Contohnya misalnya pulang maksimal jam 10 malam. Tidak ada peraturan tertulisnya kan di rumah harus pulang sebelum jam 10 malam. Tapi ini merupakan norma yang berlaku di keluarga kita, misalkan begitu ya. Namun karena tidak tertulis, tipe yang satu ini mungkin mengalami pergeseran sosial. Jadi norma dan nilai yang dulunya berlaku di suatu waktu menjadi tidak berlaku lagi. Kemudian bentuk sosialisasi itu ada dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Yaitu sosialisasi untuk pertama adalah sosialisasi primer. Sosialisasi yang kita terima dari kita kecil dan dari kita lahir, yang kita terima di keluarga. Disinilah peran agen keluarga sebagai pihak pertama dalam masyarakat. Yang kemudian sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang kita terima di luar dari keluarga, seperti sekolah, teman sepermainan, tempat kerja, dan lain-lain. Sosialisasi luar rumah disebut sosialisasi sekunder. Ya. Nah, dari situ bahwa sosialisasi apabila kita cerna adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya terhadap proses terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas perannya di dalam suatu kelompok. Sosialisasi dapat terjadi karena adanya agen primer, yaitu keluarga dengan sifat emosional dan afektif, serta agen sekunder yaitu teman dan perkumpulan yang bersifat leluasa. Tujuan dari adanya sosialisasi adalah mengajarkan kebudayaan yang berlaku dalam suatu kelompok kepada individu dari segi peran dan status sosial. Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, sosial, dan masyarakat yang bersangkutan. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sistem sosial. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Selain itu, sosialisasi juga ditentukan dari interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Enkulturasi, proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam di dalam diri seseorang dan implementasikan dalam perilaku sehari-hari. Pendewasaan diri, proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa dan telah siap memegang peran dalam masyarakat. Macam-macam sosialisasi, terdapat dua macam sosialisasi yang ada di tengah masyarakat, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer, sosialisasi yang pertama kali dijalani oleh manusia semasa kecil. Sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang memasuki anggota masyarakat. Yang kedua, faktornya adalah sosialisasi sekunder.
Proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Kedua proses tersebut berlangsung menyeluruh di tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam dua tempat tersebut terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dan jangkauan waktu tertentu. Syarat terjadinya sosialisasi. Melalui sosialisasi, masyarakat mampu berpartisipasi dalam berkepentingan kehidupan dan menciptakan generasi selanjutnya. Fungsi umum dari sosialisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seseorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik, di mana masyarakat yang baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. Kepentingan masyarakat sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut. Setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah masyarakat jika menghayati nilai dan norma dalam hidup. Jika kita mampu menghayati dan memahami norma dalam kehidupan, maka kita bisa dikatakan dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya, di mana budaya tersebut mengikat para warganya. Setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat, sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Keutuhan masyarakat dapat terjadi bila di antara warganya saling berinteraksi dengan baik. Interaksi tersebut didasari dengan perannya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah tentang institusi sosial. Dalam arti sosiologi, institusi sosial itu disebut juga dengan lembaga sosial, yang hakikatnya institusi sosial adalah suatu sistem norma dan sistem hubungan sosial antar masyarakat untuk mencapai serangkaian tujuan dan cita-cita bersama. Apakah yang dimaksud dengan institusi sosial? Institusi sosial mengatur dan menata tindakan-tindakan yang berpola untuk memenuhi keperluan masyarakat. Terdapat 3 unsur penting dalam lembaga institusi sosial, yaitu arti kebutuhan pokok manusia dalam masyarakat, cara bertindak dan berhubungan yang mengikat, serta seperangkat aturan dan perilaku yang relatif tetap. Nah, pengertian institusi sosial yang lainnya adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang berpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi. Pengertian institusi sosial menurut ahli, ada beberapa ahli yang menyampaikan ini. Yang pertama adalah Judson R. Landis
mendefinisikan institusi sosial sebagai norma, aturan, dan pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan atau masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Kemudian yang kedua oleh Suryono Sukanto, institusi sosial merupakan himpunan norma dan nilai dari segala tindakan sosial yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga, Harton mendefinisikan institusi sosial sebagai sistem relasi sosial dalam masyarakat yang mendukung berbagai nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Kemudian oleh Peter L. Berger mengartikan institusi sosial sebagai serangkaian prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan dan dipaksa oleh pola tertentu untuk bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan dan tujuan. Ciri institusi sosial. Institusi sosial memiliki beberapa karakter, diantaranya 1. Suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan dan kebiasaan, serta unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam suatu unit yang fungsional. 2. Mempunyai tujuan tertentu. 3. Memiliki tingkat kekekan tertentu sehingga seseorang menganggap sebagai himpunan norma yang harus dipertahankan. 4. Memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. 5. Memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan dasar dari pranata yang bersangkutan dalam menjalankan fungsinya. 6. Memiliki institusi tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsinya. 7. Keberlangsungan organisasi relatif tetap. Ini tadi adalah tentang institusi sosial, di mana sosialisasi institusi sosial, apabila kita tarik benang merahnya, akan kelihatan bahwa pada dasarnya manusia harus mampu berinteraksi dengan individu lainnya, dengan kelompok, dengan masyarakat yang lainnya, dengan memperhatikan norma, aturan, dan juga memperhatikan tugas serta tanggung jawabnya di lingkungan masyarakat, di lingkungan di mana dia tinggal dan di lingkungan di mana dia hidup. Apabila interaksi sosial mampu terwujud dengan baik, maka kita sebagai manusia sosial mampu menyesuaikan diri. Tentunya dengan mematuhi prosedur, aturan, norma, kebudayaan, nilai-nilai yang ditetapkan di suatu masyarakat itu, di lingkungan kita tinggal. Maka kita sebagai manusia, makhluk sosial, harus mampu menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat.